Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semuanya. Semoga pada hari ini teman-teman semua tetap sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar walaupun kita masih harus dalam PJJ ya. Kita belum bisa tatap muka, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan guru-guru di sekolah. Dan insya Allah di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang cara penjumlahan dan pengurangan pecahan, baik nanti pecahan biasa maupun pecahan campuran. Dan di cara pengerjaan yang akan kita pelajari pada video ini yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK, juga dengan menyamakan penyebutnya dengan mengalihkan penyebutnya. Mungkin teman-teman ada yang lebih mudah dengan cara menyamakan KPK-nya, ataupun ada yang sudah lebih paham atau lebih enak ketika memang menyamakan penyebutnya ini dengan cara mengalihkan penyebutnya. Baik, soal yang pertama adalah 1/3 ditambah 4/5. Nah, langkah yang pertama kita harus mencari KPK antara 3 dan 5. KPK antara 3 dan 5 adalah berapa? 15. Nah, maka penyebut di pecahan 1/3, 3 jadi 15 itu dikalikan dengan 5, maka pembilangnya pun satunya itu juga harus dikali dengan 5. Begitu juga di pecahan 4/5. 5 menjadi 15 itu dikalikan dengan 3, maka penyebutnya pun harus dikali dengan 3, harus adil, maka jadi 4 dikali 3. Hasilnya menjadi 5/12 ditambah 12/15. Kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi 17/15. Nah, di sini teman-teman walaupun belum belajar di kelas 5, kita bisa mulai belajar bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kapan pecahan biasa dapat dirubah menjadi pecahan campuran? Ketika pembilangnya itu nilainya lebih besar daripada penyebutnya. 17/15. Maka kita bisa rubah menjadi pecahan campuran. Kita cari perkalian antara 15 dikali dengan berapa yang mendekati angka 17. Yang mendekati adalah perkalian antara 15 dan 1. Hasilnya 15. Nah, dari 15 ke 17 ini kurangnya berapa lagi? Dari 15 ke 17 itu kurangnya 2. Sehingga pecahan campurannya adalah 1, 2/15. Nah, sebelum mengerjakan atau belajar tentang soal selanjutnya, kita akan mengingat kembali bagaimana cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya di sini ada 5/1/3. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah ingat, caranya biasanya menggunakan istilah bawah kali depan tambah atas. Atau penyebut ditambah bilangan aslinya, penyebut dikali bilangan aslinya ditambah pembilangnya. Di sini ada 5/1/3, maka kita tinggal mengalihkan 3 dikali 5 ditambah pembilangnya 1. 3 kali 5, 15 ditambah 1, 16. Maka hasilnya adalah 16/3. Oke, pelan-pelan ya, insya Allah paham. Selanjutnya contoh penjumlahan, soalnya sudah campuran, pecahan campuran dan pecahan biasa. Maka langkah awal yang pertama kita lakukan adalah dengan merubah pecahan campuran ini ke dalam pecahan biasa. Walaupun nanti sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama dengan merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa atau memisahkan antara bilangan asli dan pecahannya. Nah, di kali ini kita akan belajar cara penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa dengan cara merubah terlebih dahulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Maka kita rubah 3 kali 2, 6 ditambah 1, 7. Pecahan biasanya menjadi 7/3 ditambah 4/5. Nah, lagi-lagi jika penyebutnya belum sama, maka kita wajib menyamakan terlebih dahulu. Maka dapat 7 kali 5/15 ditambah 4 kali 3/15. Nah, kalau ditanya 7 kali 5, 5-nya itu dari mana? Nah, Masud ingatkan lagi. 5-nya berasal dari tadi penyebutnya 3. Kemudian dirubah menjadi 15. Maka 3 dikali berapa? Yang hasilnya 15 itu dikalikan dengan 5.
maka pembilangnya pun harus dikalikan dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 35 per 15 ditambah 12 per 15. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 47 per 15. Nah, di sini kita juga bisa belajar lagi nih, bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 15 dikali berapa yang mendekati angka 47? Berarti 15 dikali 3 karena hasilnya 45. Nah, dari 45 sampai ke 47 kurang 2 lagi. Maka pecahan campurannya adalah 32 per 15. Oke, kita break dulu, ada azan ya, kita nerangkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, dan soal yang berikutnya adalah 21 per 3 ditambah 34 per 5 pecahan campuran ditambah dengan pecahan campuran. Maka langkah awalnya pun kita bisa merubahnya kedua pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 21 per 3 maka kita bisa rubah menjadi pecahan biasa menjadi 7 per 3. Kemudian 34 per 5 bisa kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 kali 3 15 ditambah 4 19, maka 19 per 5. Berikut langkah-langkahnya. Nah, di sini poin nyebutnya adalah 3 dan 5. Tadi KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Maka di sini kita tinggal mengalihkan pembilang di 7 per 3 atau 7-nya dengan angka 5. Kenapa dikalikan dengan 5? Karena penyebut di 7 per 3 yaitu 3 menjadi 15 itu dikalikan dengan 5. Kemudian 5 di pecahan 19 per 5 menjadi 15 itu dikalikan dengan 3. Maka 19-nya pun harus dikalikan dengan angka 3. Sehingga hasilnya menjadi 35 per 15 ditambah 57 per 15. Kita jumlahkan hasilnya menjadi 92 per 15. Nah, di sini kita bisa rubah nih pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Syaratnya tadi adalah pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Di sini ada 92 per 15. 15 dikali berapa yang hasilnya mendekati angka 90, yaitu dikalikan dengan 6. Nah, dikalikan dengan 6. 15 dikali 6 hasilnya adalah 90. Nah, 90 ke 92 itu kurangnya berapa lagi? Kurangnya adalah 2, maka pecahan campurannya adalah 6, 2 per 15. Insyaallah pelan-pelan ya teman-teman akan paham. Soal berikutnya adalah dengan cara menyamakan penyebutnya itu dengan dikalikan antara penyebut yang satu dengan yang lainnya. Contohnya di sini ada 1 per 10 ditambah 4 per 5. Penyebutnya ada 10 dan 5. Nah, kita kalikan. Maka 1 kali 5 per 10 kali 5. Kenapa yang atas dikali 5? Karena kita menyamakan penyebutnya dengan mengalihkan antara penyebutnya. Di sini penyebutnya ada 10 dan 5. Ditambah 10 dikali 4 per 10 dikali 5. Kenapa 4-nya juga dikalikan 10? Karena tadi penyebutnya adalah 10 dan 5. Hasilnya menjadi 5 per 50 ditambah 40 per 50. Hasilnya 45 per 50. Nah, kalau tadi kita belajar bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, sekarang kita belajar bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Nah, di sini ada 45 per 50. Ya, kuncinya adalah ketika angka terakhirnya adalah kelipatan 5, berarti antara 0 dan 5, maka teman-teman bisa menyederhanakan pecahan tersebut dengan membagi 5. Di sini ada 45 per 50, 45 bagi 5 hasilnya 9, dan 50 dibagi 5 hasilnya 10. Maka pecahannya menjadi 9 per 10. Soal berikutnya, di sini ada 2 1 per 6 ditambah 3 2 per 4. Maka langkahnya masih sama seperti tadi. Seperti kita menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Langkah awalnya pun masih tetap sama, dengan kita merubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa.
Maka didapat 13 per 6. 13 dapat dari mana? Dari 6 dikali 2 ditambah 1. Ditambah 32 per 4 menjadi 14 per 4. 14 per 4 didapat dari mana? Dari 4 dikali 3 ditambah 2 bagian pembilangnya. Maka 4 kali 3 12 ditambah 2 hasilnya 14. Nah, setelah itu kita harus samakan nih penyebutnya. Karena di sini kita latihannya menggunakan menyamakan penyebutnya dengan cara mengalihkan antar penyebutnya. Di sini ada penyebut 6 dan 4, maka kita tinggal tukar tempatnya. Yang pembilang di 13 per 6 adalah 13 dikalikan dengan 4. Kemudian pembilang di 14 per 6, pembilangannya kita kalikan dengan angka 6. Sehingga didapat 13 kali 4 per 6 kali 4 ditambah 14 kali 6 per 4 kali 6. Hasilnya 52 per 24 ditambah 84 per 24. Hasilnya menjadi 136 per 24. Nah, jika ada pembilang yang nilainya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita bisa merubahnya menjadi pecahan campuran. Atau teman-teman juga bisa menyederhanakan pecahan biasa ini nih, sebelum kita rubah menjadi pecahan biasa. Nah, di sini Bapak membaginya dengan berapa? 34 per 6. Berarti sama-sama dibagi dengan 4. 136 dibagi 4 hasilnya 34. Dan 24 dibagi 4 hasilnya 6. Dan ini ternyata masih bisa disederhanakan lagi. Karena angka terakhirnya adalah sama-sama genap 4 dan 6. Maka jika angkanya sama-sama genap, kita bisa bagi dengan angka 2. 34 dibagi 2 17 dan 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, di sini kita mendapat hasil 17 per 3. Tinggal kita rubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya menjadi 5 2 per 3. Baik, alhamdulillah pembelajaran pada kali ini sudah kita ikuti bareng-bareng ya. Semoga teman-teman paham. Silakan kirimkan komentar jika ada materi yang belum teman-teman pahami, atau jika teman-teman punya pertanyaan terkait soal pecahan ataupun lainnya, silakan juga kirimkan komentar agar nanti Mas Sur mungkin bisa membahas di lain waktunya. Terima kasih sudah menonton. Tetap dukung channel ini, semoga bisa memberikan banyak manfaat untuk kita anak-anak, khususnya di sekolah dasar dan teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.